Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali di menjelang akhir pekan di hari Jumat full of barokah. Yes, ini untuk Off the Record, ini edisi akhir pekan ini ya. Hmm, hmm, Oke, mari kita bahas. Saya kira fokus perhatian publik tetap masih soal kemarin ya forum di Apeksi, karena ini untuk yang perdana ya Mbak ya. Ada tiga Iya. orang bakal calon presiden yang tampil di Hmm, salah satu forum bersama, meskipun tidak hmm, tidak dalam format debat, tapi dari situ kita bisa mendapat gambaran seperti apa para kandidat presiden yang akan tampil pada Pilpres hmm. 2024 nanti itu ya. Iya. Topik itu saya kira akan jadi bahasan utama kita, dan kemudian juga Hmm, soal koalisi-koalisi yang saya kira ternyata tidak mudah untuk mencari calon presiden ini ya, karena ya karena sikut sini siapa yang mesti jadi siapa yang tidak itu ramai banget Mbak, saya kira ya. hmm. Iya. Dan itu menimbulkan dampaknya, juga ada turbulensi di internal partai seperti Golkar misalnya, yang sekarang Hmm, hmm. dilanda isu kudeta karena berkaitan dengan sampai tidak jelasnya Pak Airlangga Hartarto itu mau kan amanat dari atau mandat dari Munas eh, Hmm, Golkar itu kan dia harus jadi calon presiden ya Pak ya. hmm. Sekarang berat untuk jadi calon presiden, bahkan calon wakil presidennya pun tidak menentu. Makanya itu kemudian meskipun dibantah-bantah tidak ada munaslup dan sebagainya, tapi itu sebenarnya real terjadi pergolakan di internal Golkar soal itu. Mari kita bahas soal itu Mbak, dan saya usul kita mulainya dari apa yang terjadi di Apeksi kemarin Mbak, di Makassar ya. Iya. Iya, yang apeksi di Makassar ini masih jadi perbincangan ramai ya Mas Hersu. Jadi dari sejak pagi hari kemarin itu kan Pak Ganjar dulu tuh yang memberikan jadi judulnya sebetulnya adalah visi misi membangun kota untuk masa depan seandainya mereka terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 kan itu. Ya, Temanya adalah itu begitu. Kemudian yang menjadi pembicara pertama adalah Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, dan sore harinya adalah Pak Prabowo. Nah, sejak pagi hari Pak Ganjar mengemukakan itu tuh sudah langsung selain live juga di-upload gitu, dan apa isi dari apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu rame. Jadi antara lain dia itu kan menyoroti soal investasi begitu Mas Ersu. Investasi terus kemudian yang didapatkan sebuah pemerintahan daerah begitu ya. Terus kemudian juga soal lingkungan begitu. Nah, soal lingkungan ini menjadi ramai Mas Ersu kan karena dia soal Wadas ya pasti ya. iya soal soal wadas gitu, dan memang Pak Ganjar sendiri begitu yang membuka soal itu. Dia mengatakan bahwa saya ini sering dibully terus, kata lain dia mengatakan begitu, sampai sekarang pun masih dibully. Tapi padahal eh, dia seperti ingin menyampaikan bahwa soal wadas itu sebenarnya sudah tertangani dengan baik begitu, sudah selesai lah begitu, karena si kepala yang anti anti penambangan di wadas itu sudah mendapatkan uang sebesar 11 miliar. Nah, ini kemudian cukup ramai pernyataan ini dari seluruh konteks yang dibicarakan oleh Pak Ganjar. Ini yang paling menonjol nih. Karena kemudian dijawab pada siang harinya, tidak menunggu lama, dijawab sebuah media itu kemudian ada jawaban dari pihak Wadas, begitu penduduk Wadas yang menyatakan bahwa ternyata yang dimaksud dengan nama yang sebagai ketua anti penambangan yang sudah diberikan uang itu ternyata memang sudah tidak menjadi ketuanya lagi. Ketuanya itu adalah orang lain yang kalau saya lihat di akun Gempa Dewa dan kemudian akun dari Wadas Melawan, ketuanya memang sudah lama bukan itu Mas Hersu. Dari sejak ada intervensi dari Polri yang kemudian terjadi ribut-ribut, itu ketua Gempa Dewa itu menjadi di situ gitu, eksis menolak, dan sampai sekarang juga masih dia begitu. Dan jadi ini terbantahkan ya soal itu, bahwa sudah memberikan 11 miliar iya, tapi bukan kepada orang yang menolak. Karena yang kelompok yang menolak ini yang masih sekitar dikatakan itu sebesar 30% begitu, itu ternyata sampai sekarang juga masih menolak begitu. Saya aktif melihat akun dari Instagram mereka, itu mereka setiap berapa hari sekali memang update. Yang terakhir itu ada update soal longsoran yang terjadi di sana. Mereka katakan banjir, tapi sebetulnya
tidak terjadi banjir yang seperti itu ya, yang kita bayangkan seperti di kota-kota, tapi justru seperti lumpur yang dari atas itu turun ke bawah begitu Mas Hersu. Dan kalau sebelumnya bulan Maret kalau tidak salah memang terjadi banjir di sana. Memang terjadi banjir dan katanya itu baru yang pertama kalinya begitu ya terjadi sebesar itu akibat dari telah dimulainya aktivitas penambangan di sana gitu. Ya, ya. Oke, tapi mungkin sebelum nanti lanjut ke Hmm. bagaimana Pak Anies, bagaimana Pak Hmm. Prabowo, saya kira eh, saya ingin memberikan semacam catatan gitu ya Mbak ya, bahwa Hmm. ini saya kira untuk pertama kalinya kan ya, ini mereka tampil dalam sebuah forum meskipun belum Betul. sama-sama resmi sebagai bakal calon presiden ya, tetapi kan sudah dideklarasikan oleh masing-masing Hmm. partainya ya. Bahkan Hmm. sebenarnya kalau yang paling awal dideklarasikan kan Anies Baswedan, kemudian disusul Pak Prabowo Subianto ya, Pak Prabowo itu Hmm. partainya ya, sepihak juga partainya, kemudian Ganjar Pranowo, dan dari mereka-mereka ini kelihatan yang sudah fix calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Anies Baswedan, meskipun namanya belum dipublikasi tapi kelihatannya udah selesai mereka ini ya, siapa yang akan jadi wakilnya. Sementara Hmm. Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo itu yang sampai sekarang masih usrak gitu kalau orang Jawa nyebutnya begitu ya, karena sampai sekarang kelihatannya Ganjar itu kesulitan ya untuk mencari Hmm. calon wakil presidennya, bahkan bukan hanya kesulitan cari calon wakil presiden, kesulitan mencari partner koalisi. Iya, betul. Kendati itu tidak punya pengaruh sih karena PDIP kan secara jumlah Hmm. kursinya dia sudah memenuhi syarat presidensial threshold 20% ya dengan PDIP. Hmm. PDIP ini kan Hmm. suara populasi suaranya itu 19,33%. Jadi dari sisi jumlah suara tidak memenuhi presidensial threshold, tapi dari sisi jumlah kursi dia kan Hmm. 128 kursi itu melebihi presidensial threshold. Kalau 20% dari 575 itu kan jumlahnya 115 ya Mbak ya. Hmm. Nah Hmm. ini sementara Pak Prabowo ini meskipun sudah lebih dulu itu sebenarnya dia juga memenuhi presidensial threshold karena dia dia bergabung dengan PKB ini Hmm. sudah memenuhi syarat kalau nggak jadi tapi sampai sekarang kan Pak Prabowo masih kesulitan untuk menentukan siapa calon wakil presidennya. Nah nanti itu kita bahas berikutnya. Tapi dari sini sebenarnya kalau sering muncul seperti itu ya, ada dialog-dialog semacam itu, apalagi kalau kemudian muncul debat di antara mereka Hmm. sebelum Hmm. Pilpres yang saya kira harus dilakukan berkali-kali, jangan hanya yang dilakukan oleh KPU. Jadi ini mesti banyak nih, kampus-kampus juga harus undang nih ya. Ya, Kalau betul. perlu forum Hmm. forum rektor misalnya undang mereka bertiga gitu. Hmm. Semakin sering mereka tampil gitu, itu kan publik itu bisa memilih mereka dengan baik gitu ya, karena kita akan tahu Hmm. isi kepala mereka seperti apa gitu ya, dan kemudian Hmm. bagaimana visi mereka itu seperti apa, layak tidak mereka menjadi calon presiden, bukan hanya karena mereka elektabilitas yang digelontorkan terus-menerus oleh lembaga survei kan gitu ya. Ini kan cara orang kalau memilih cuma berdasarkan elektabilitas, popularitas kan ini nggak mendidik. Itu yang disebut sebenarnya pilihan emosional gitu ya. Hmm. Nah, kita dorong ini bagus kan, dan nah sekarang kita masuk yang kemarin dari tampilnya 3 orang kemarin di Apeksi itu, orang kemudian bisa ada gambaran seperti apa sih Ganjar Pranowo, seperti apa Hmm. Anies Baswedan, Hmm. dan seperti apa Pak Prabowo. Benar Hmm. seperti yang Anda sampaikan kemarin, itu kan temanya sebenarnya tema soal kota ya, pengit kota, Ya. karena bagaimanapun ini kan Apeksi, ini Asosiasi Hmm. Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ya. Jadi kalau saya lihat memang kalau dari sisi penguasaan kota dipastikan Anies Baswedan akan leading dibandingkan Hmm. mereka. Kenapa? Karena Anies ini walaupun dia gubernur, namanya gubernur, tapi kan dia di Jakarta. Dan Ya. Jakarta itu kan problem kota gitu. Sementara Ganjar Hmm. Pranowo itu gubernur, dia itu gubernur di Jawa Tengah gitu ya. Tidak Hmm. langsung menangani masalah kota. Pak Betul. Prabowo tentu tidak punya pengalaman dalam dalam soal kota karena beliau adalah Menteri Pertahanan. Jadi dan itu Betul. kelihatan sih dampaknya memang kemarin yang paling piawai dalam bicara soal kota ya Anies Baswedan. Kenapa? Ya karena dia memang punya pengalaman memerintah kota. Sementara Hmm. Ganjar tidak tadi, dan makanya kemudian Ganjar juga meski Ganjar sih dia bicara tentang kota, tapi memang tidak kelihatan sekali dia penguasaan dia tentang itu. Sementara Pak Hmm. Prabowo sama sekali tidak bicara soal kota. Ya, Pak Prabowo Ya. kemarin kalau kita baca ini di media-media juga menyebutkan, kalau kita simak juga Pak Prabowo malah bicara soal hilirisasi dan Hmm. sebagainya, yang Betul. pokoknya, dan memuji-muji keberhasilannya Hmm. Presiden Joko Widodo. Itu tema Hmm. tema utama sekarang dari Pak Prabowo, seperti kelihatannya kemana-mana selalu itu bicaranya ya. Jadi Ya. single single message ini. Jadi saya kira sih message-nya yang dari Pak Prabowo itu dimanapun juga adalah satu, eh,
kalau disebut sebenarnya ini walaupun saya nyebutnya dua tapi sebenarnya single message. Satu adalah meyakinkan Pak Jokowi bahwa dia yang harus didukung karena dia Mhm. bisa mengamankan apa kepentingan Pak Jokowi nanti setelah beliau lengser. Yang kedua juga meyakinkan pada pemilihnya Pak Jokowi. Jadi semuanya serba Mhm. Jokowi lah gitu walaupun ada dua ya. Jadi saya sebut single message Pak Prabowo itu soal Jokowi. Nah, kemudian tapi ada saya kira yang kemudian ini menurut saya nggak tahu saya disebut blunder atau apa, tapi Pak Prabowo kan menyinggung soal pemindahan makam Iya. Panglima Diponegoro. Seperti kita ketahui kan Mhm. Panglima Diponegoro itu ketika dibuang oleh Belanda ke Mhm. Makassar, akhirnya beliau wafat di sana dan di Iya. sana ada anak keturunannya dari Mhm. Pangeran Diponegoro yang disebut IKAPADI ya, Ikatan Keluarga Pangeran Diponegoro itu dan mereka marah sekali Mhm. dengan pernyataannya Pak Prabowo yang akan memindahkan Pangeran Diponegoro ke Jawa ke kampung halamannya bukan di Makassar karena memang dan bukan saya kira bukan hanya mereka orang Makassar juga udah merasa memiliki Pangeran Diponegoro sendiri gitu ya. Jadi Mhm. tiba-tiba saya nggak tahu apa urgensinya kok bicara soal itu gitu kan Mhm. atau mungkin gaya Pak Prabowo kan selalu biasa soal tema-tema kepahlawanan. Jadi ketika Mhm. Pangeran Diponegoro ini berkaitan dengan kepahlawanan. Sementara Mhm. Ganjar yang Anda sebut tadi itu memang dia sebenarnya ingin dia tahu bahwa Wadas itu akan menghantui dia eh, Mhm. sampai kapanpun gitu ya. Dia ingin memberikan penjelasan bahwa itu sudah selesai. Tapi saya kira mungkin dia lupa, tidak dapat gambaran komprehensif tentang tentang Mhm. Wadas sehingga dia salah memberikan informasinya. Menurut dia udah Iya. beres, tapi ternyata tidak beres dan itu dengan mudah dipatahkan oleh media dan juga oleh lawan-lawan politiknya dari Ganjar Pranowo. Saya kira kalau saya lihat benang merahnya situ Mbak Agi. Tapi mungkin Mbak Agi kan biasanya mengamati itu bagaimana komen para respon dari para mereka-mereka di media sosial atau yang mereka yang mengikuti di channel-channel dari YouTube, Mhm. Mhm. stasiun televisi yang juga menyiarkan secara langsung. Mhm. Iya ya Mas Hersu. Mengomentari soal Pak Prabowo tadi ya, memang Pak Prabowo lebih banyak menjelaskan soal perjuangan. Kalau itu soal Ya, dari apa namanya narasi dia sendiri. Begitu soal perjuangan, bagaimana apa menghadapi asing, begitu kan, bagaimana tekanan internasional dan sebagainya. Kita ingin sejahtera, kok nggak boleh begitu. Tapi selebihnya yang kita tangkap adalah visi misi Pak Prabowo ke depan itu adalah sama dengan yang visi misi dari Pak Jokowi sekarang. Jadi dan itu dia ada irisannya dengan Ganjar irisan. Pranowo ya. Iya, Ya. betul beririsan. Tapi Pak Prabowo lebih jelas lagi dia menyampaikan hal ini begitu karena berkali-kali dia mengatakan itu. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sekarang sudah benar sehingga dia tinggal meneruskan saja. Jadi kalau kita melihat visi misi Pak Prabowo ya kita melihat visi misi dari Pak Jokowi. Tapi Ya. bagi orang-orang yang kritis, Mas Hersu, yang melihat percakapan kemarin itu sesuai dengan konteks judul yaitu tentang membangun kota, itu apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak kontekstual dengan tema yang apa yang disampaikan kemarin. Netizen sebagian besar mengatakan demikian. Mereka mengakui soal misalnya ketegasan Pak Prabowo, senioritas gitu dalam apalagi pengetahuannya soal pertahanan dan sebagainya begitu. Tapi soal kontekstual out of context gitu. Dan kemudian juga mereka mengkritisi juga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, bukankah kebijakan dari Pak Jokowi ini banyak juga yang harus dibenahi, terus kemudian apa saja harus dilanjutkan, apa saja yang harus artinya harus percakapkan lagi begitu. Apakah ini perlu dilanjutkan ataukah ini tidak? Dan itu kan memang tentu saja kalau itu kita tidak bisa berharap dari Pak Prabowo karena seluruhnya begitu kan seperti kata Mas Yersu ini kan Pak Prabowo ingin mendapatkan efek apa efek elektoral atau elektabilitas dari Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak kontestasi lagi, tapi kan selama ini kan didengungkan oleh media itu seperti itu atau oleh lembaga survei lah begitu ya. Dan kemudian kalau soal apa Diponegoro Pangeran Diponegoro itu tadi memang ini kuat sekali loh Mas Ferry. Saya sebagai orang Jogja ya. Saya punya eyang di sana. Ketika saya masih kecil saya punya pengalaman ini memang keturunan dari Pangeran Diponegoro itu sampai sekarang itu mereka masih sangat kuat, sering mengadakan pertemuan dan sebagainya. Karena saya mengalami sendiri eyang saya kalau sudah berbicara soal Pangeran Diponegoro itu sangat-sangat hikmat begitu dan kemudian juga yang apa ya? Dia mengatakan dia sebagai keturunan kelima dan dia memiliki apa silsilah begitu ini sini nah, inilah letak saya ada di sini dan mengadakan pertemuan dengan yang sesama keluarga besar begitu cuman ya karena kami mungkin apa namanya generasi masa sekarang gitu
tidak begitu memperhatikan hal-hal itu. Tapi saya Apa mereka mereka menginginkan memang Pak makam itu dipindahkan atau gimana? Kalau ya keturunan yang di Jawa itu kalau di Jawa tidak ada tidak ada keinginan narasi untuk memindahkan semacam itu ya. itu sih. Hmm. Tidak, karena memang itu kan sesuai dengan sebagai orang Islam kalau keturunan dari ya Ya, kita tahu ya, kita terbuka saja bahwa kalau di keraton itu kan memang ada yang lebih ke penganut kepercayaan walaupun di ya KTP-nya Islam, kejawen gitu ya, yaitu ya. ya Kejawen. Yang saya itu juga Kejawen, Mas Herssu Hmm. kebetulan dia Hmm. penganut dari Paguyuban Ngesti Tunggal yaitu Pangestu begitu. Tapi Hmm. Ya, dia sholat walaupun hanya sekali misalnya seperti itu ya ini kan orang zaman dulu sudah meninggalnya saja 100 tahun lebih dan ini udah meninggal sudah lama begitu. Tapi itu apa namanya mereka mengetahui soal takdir gitu bahwa ini takdir beliau itu ada di sana begitu. Jadi memang Hmm. Hmm. memang soal takdir soal apa itu dipercaya bahwa ya sudah takdir yang memang di sana gitu dan tetap di Jogja itu Museum Tegal Rejo kalau saya dulu tinggal di Bulunyah Rejo ya berdekatan dengan Tegal Rejo itu jadi Museum Tegal Rejo dan apa itu tetap dipelihara dengan apik dan sekitarnya gua misalnya seperti gua Selarong apa dan sebagainya itu juga tetap apa Mas Ersu tetap dihikmat lah orang kepada Oh, peninggalan-peninggalan jadi Pangeran. kalau kayak kemarin itu soal soal tongkat komandonya Pangeran Diponegoro gitu yang tidak Mhm, yang kata kalau dalam percakapan dengan Andi Noya ya pada waktu itu kan disebutkan bahwa mhm, apa sih apakah benar gitu kemudian apa permusuhan antara dan ya permusuhan antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan itu karena pada waktu tongkat komandonya Pangeran Diponegoro dikembalikan ke Indonesia yang menerima Anies Baswedan bukan Pak Jokowi kan juga yang mhm. begini-begini di kalangan orang Jawa sangat dipercayai Mbak ya. Iya, kalau yang seperti itu memang dipercaya ya Mas Ersu Hmm. bahwa ini adalah tongkat-tongkat komando memiliki selain memiliki sejarah ya juga memiliki tuah lah semacam itu Ya, gitu ya, kan. ya. Iya, Hmm. jadi siapa yang memegang, siapa Nah, kemudian yang menyimpan, terus hmm. kemudian mungkin kalau buat orang Jawa juga setiap tahun misalnya setiap tanggal 1 Sura itu kan dimandikan apa dan sebagainya. Ya, Saya ya, tidak ya. tahu kalau soal tongkat Ya, komando ya bagaimana. kalau meskipun anak-anak sekarang nggak percaya karena saya Iya, membaca betul. juga komentar misalnya ya kalau kayak gitu kan dipercaya bahwa yang megang tongkat komando Pangeran Diponegoro yang akan jadi penguasa begitu kan ya. Mhm, Tapi kan iya. anak-anak muda sekarang jawabnya bahwa kalau kayak gitu orang Belanda yang selama ini menyimpan dong yang jadinya penguasa gitu ya. Ya soal begini tapi jangan salah bahwa yang begini-begini dalam dalam kosmologi Jawa itu kan Mhm. dalam pikiran orang-orang Jawa gini-gini yang berpengaruh gitu ya Mbak ya. Iya, iya betul. Hal-hal seperti ini itu dipercaya dan sebagian kalau yang sudah tidak percaya itu sebagai musyrik misalnya menganggap itu ya. Ya. Padahal itu mungkin konteksnya bukan ke soal musyrik Mas Hersu, tapi soal Hmm. penghormatan kepada leluhur Ah, gitu oke, kan. oke. Iya. Ya. Nah, kita balik lagi ya ke soal Mhm, tadi ya. mhm, mhm. Karena tadi kita lihat bahwa Pak Prabowo ini betul-betul dia mau mengklaim habis gitu ya Pak Iya. Jokowi dan dia mencoba mengidentifikasi dia sebagai sebagai penerus dari Pak Jokowi dan saya kira ini kalau Ganjar kan sebenarnya juga dalam dalam pengaruh itu juga ya dan dia juga Mhm, mencoba mengeksploitasi itu. Tapi saya betul. kira kalau memang Ganjar masih terus mau jadi Mhm, presiden yang nanti didukung oleh PDIP, menurut saya dia mesti mulai menyiapkan tema yang berbeda karena nanti itu kan jadi blunder ya kalau kemudian iya. dia tetap juga rebutan apa rebutan aura dari nah ini kan disebutnya gitu rebutan aura dari Pak Jokowi kalau kemudian realitasnya Pak Jokowi lebih memilih Pak Prabowo gitu ya. Saya kira Mhm, si PDIP dan Pak Ganjar ini kalau masih terus jadi calon presiden dari PDIP. Saya sebut kalau terus mhm, itu kan karena ada pemikiran-pemikiran dan ada analisis yang menyebut ada kemungkinan bisa Ganjar bisa ganti di tengah jalan kalau elektabilitasnya ternyata tidak cukup kuat dan kemudian performanya juga tidak cukup bagus begitu ya. mhm, Menurut saya mhm. PDIP dan Ganjar harus mulai mencari tema baru dan harus mulai mereka juga tidak lagi mengambil asosiasi dengan Pak Jokowi gitu. Mhm, Kalau perlu mhm. harus harus ada perbedaan, harus ada discontinuity dengan Pak Jokowi karena kalau enggak nanti rugi apa Ganjar dia akan dapat irisan yang kecil gitu sementara dia lupa menggarap yang lebih besar Mbak gitu ya. Nah, dalam hal ini kan yang juga menarik kan misalnya dalam soal IKN ya kalau kita lihat Mhm. sekarang ketika ditanya Pak Prabowo nggak ditanya ya soal IKN ya. Udah jelas ya kalau posisi Pak Prabowo ya ketika Ganjar sama Anies ditanya soal IKN kan memang kelihatan berbeda sekali. Ya kalau Ganjar Mhm. jelas menyebutnya bahwa IKN itu adalah masa depan gitu ya masa depan energi Mhm. hijau dia malah menyebutnya energi Betul. biru dan sebagainya begitu Mhm. sementara Anies Baswedan tidak menjawab langsung pertanyaan itu dia malah justru sebenarnya secara satir dia mempertanyakan gitu ya ada kenapa sih kok setiap kali saya selalu ditanya
soal IKN. Apakah dengan begitu sebenarnya IKN itu ada masalah? Selalu ditanya begitu dan dia menyebutkan bahwa sebuah kebijakan dia mengambil analogi kan kemarin analogi Mhm. dari Mhm. sebuah kebijakan yang diambil oleh wali kota karena dia bicara di depan para wali kota bahwa Mhm. kata dia kalau kebijakan itu yang memang betul-betul didukung oleh rakyat, dia tidak Mhm. perlu menggunakan otot politik. Artinya kan selain kalau seperti IKN ini kan betul-betul dipaksakan dibuat undang-undangnya sehingga kata Pak Jokowi ketika ditanya bagaimana nanti kalau IKN itu tidak dilanjutkan oleh penerusnya kan beliau kan menjawabnya kan ada undang-undangnya kan gitu ya Betul, Pak Jokowi betul. menjelaskan. Nah itu yang mungkin yang dimaksud dengan otot politik. Jadi sebenarnya ini sekali lagi menurut saya bagus dan nanti tinggal rakyat yang akan memilih ya. Dan jadi milihnya itu betul-betul pada tawaran ya. Kalau memang mereka merasa bahwa programnya Pak Jokowi itu bagus dan perlu dilanjutkan ya mereka pasti akan memilih Prabowo. Dalam hal ini misalnya begitu ya. Nah, kalau Mhm. dia ingin tidak dilanjutkan, ya mereka pasti memilihnya Anies Baswedan. Nah, makanya Mhm. tadi saya menyatakan kenapa Ganjar perlu mengidentifikasi dia mau jadi apa, itu karena penting. Kalau dia Mhm. nanti di tengah-tengah itu, dia akan bingung sendiri segmen mana yang dia mau garap gitu. Apalagi kan kalau kata survei, ini saya nggak percaya. Katanya itu sekarang tingkat kepercayaan kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu pakai sampai 90% gitu ya. Ya saya bilang kalau Pak Jokowi yang udah 90% ngapain kita milih Pak Prabowo? Kenapa nggak kita lanjutkan Pak Jokowi saja gitu ya? Betul. Ya kan? Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Ini tadi saya ingin mengelaborasi ya. Mungkin pemirsa ada yang tidak, pemirsa of the record ada yang belum melihat dari acara Apeksi tersebut. Jadi Apeksi ini adalah asosiasi pemerintahan kota ya pemirsa ya. Jadi yang hadir adalah para wali kota. Tapi selain itu juga undangan-undangan yang lain itu banyak gitu. Jadi bukan bupati atau apa, tapi ini wali kota. Wali Jadi kota mereka ya. soal kota. Nah, kenapa kemudian saya melihat netizen begitu melihat dari ketiganya ini adalah Anies yang paling kontekstual dengan tema. Karena memang dia untuk visi misi ke depan dia seperti salah satunya menyuguhkan soal adanya Kementerian Kota kalau Ya seandainya kemudian dia kota ya. terpilih menjadi presiden nanti. Jadi setiap kali dia menarasikan sesuatu dia mengatakan kalau seandainya dia memerintah nanti ini yang akan dilakukan. Saya bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian akan melakukan ini seperti itu. Ya Nah, ya jadi ya. dan Ya ini kemudian ketika menarik nih ya. iya, dan kemudian soal pemerintahan kota kenapa harus harus dibuat karena sekarang sudah ada pemerintahan desa tertinggal sehingga lebih fokus kan desa tertinggal itu. Tapi kenapa pemerintahan kota membangun kota ini tidak ada kementeriannya? Jadi digarap rame-rame saja di kementerian kota apa namanya soal-soal permasalahan di kota selama ini digarap secara rame-rame tapi tidak fokus begitu menurut dia. Padahal pembangunan kota ini untuk menjadi sebuah negara yang maju, kota-kota inilah nanti yang akan menjadi leader begitu di Ya ya. setiap daerahnya. Dan Ini kemudian satu lagi, Mas Yesu, ya. soal IKN tadi, mungkin masih ada yang belum melihat. Saya akan apa namanya membacakan apa yang dikatakan Andi sih sebenarnya soal IKN. Soalnya ini menarik dan ini menjadi ramai, ini menjadi viral dikatakan. Jadi dia menjawab dengan kiasan ya Mas Yesu ya. Hmm. Jawab dengan kiasan ketika ditanya oleh Bima Arya, yaitu wali kota dari Bogor dan juga menjadi ketua dari Apeksi. Ini menarik karena kita ketahui bahwa Bima Arya adalah pendukung berat dari Pak Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo begitu. ya. Iya. Hmm. Dan ketika dia menanyakan soal IKN, begitu orang kemudian bertanya-tanya karena dia adalah pendukung IKN juga tentunya dari Pak Bima Arya ini. Anies menjawab seperti ini. Ini bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas. Dia menjawab Ya ya seperti ya itu. ya. Ah, Kan bercanda. kan IKN juga kota loh, ibu kota. Iya, ini juga ibu kota ya, gitu. Walaupun tidak punya gubernur di sana, tapi kepala otorita. Dan kemudian dia melanjutkan, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan Bapak Ibu yang mengelola program pasti bisa merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, Nah, memiliki kalau data gitu yang kita, kuat. ya, ini aja Mbak, supaya lebih akurat saya usul, kita puterin aja videonya, ya. Ya, kita puterin ya, kita Ya, puterin. Oke. oke. Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses
pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Pak? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Iya. Nah, tadi clear ya, tadi pernyataannya Pak Anies seperti itu ya. Menarik ya. Ya. Jadi dia tidak langsung menjawab, tapi dengan retorika yang seperti itu orang langsung tahu. Karena orang kemudian saya lihat itu audiens juga tertawa dan juga bertepuk tangan dengan jawaban tersebut. Ya, nah begini yang saya kira menarik kan gini. Selama ini kita tahunya bahwa fenomena Anies ini memang fenomena kalangan terdidik, fenomena perkotaan begitu ya. Dan orang akan menyebut bahwa Anies ini memang masih lemah di pedesaan begitu ya. Dan itu yang menyebutkan kenapa kemudian elektabilitas dia mungkin paling rendah karena populasi kita itu terbanyak di pedesaan. Itu selama ini kan asumsinya seperti itu. Ternyata data yang dipaparkan, saya telusuri data itu dan kemarin juga dinyatakan oleh Anies Baswedan bahwa sekarang itu jumlah kenapa dia mengusulkan ada Kementerian Perkotaan itu karena tadi itu yang disparitas di perkotaan itu juga luar biasa. Yang orang paling miskin di Indonesia ini ada di perkotaan, yang paling kaya di perkotaan, dan jumlahnya itu kalau saya baca di sensus saja berdasarkan data tahun 2020 itu sudah 56, sekian persen ya penduduk yang tinggal di perkotaan. Jadi mayoritas bukan pemilih di perkotaan, di desa lagi. Sekarang ini mayoritas pemilih itu ada di perkotaan gitu ya, karena banyak desa-desa atau di desa yang seputar kota itu udah berubah menjadi kota kan sekarang Mbak yang penduduknya. Betul. Dan kalau kita lihat memang Anies ini fenomena perkotaan. Kita lihat kemarin misalnya ketika dia pulang haji itu juga disambut luar biasa di Bandara Cengkareng. Dan kemarin ketika di Makassar itu juga terjadi hal sama, fenomena penyambutan Anies di bandara itu luar biasa. Itu dia mengalahkan sambutan dari Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo ya, keduanya tidak dapat sambutan semeriah Anies Baswedan. Jadi karena itu menurut saya ini mesti yang begini-begini ini mesti kita dorong. Dari situ nanti kita akan dapat calon presiden atau presiden terpilih itu betul-betul mereka yang ya memang rakyat itu melihatnya tidak hanya sekedar bahwa kagum pada sosok itu gitu, senang pada sosok itu, tapi mereka memilihnya berdasarkan visi misi dia tentang bagaimana membangun negara ini gitu Mbak. Iya, memang betul. Antara lain kemarin yang disebutkan oleh Anies ya, yang ini sesuai dengan konteks membangun kota untuk masa depan, itu antara lain adalah kota yang layak huni, yaitu soal air. Kebutuhan air itu adalah kebutuhan dasar yang paling utama. Kemudian kebutuhan soal papan. Soal papan ini dia hubungannya adalah soal transportasi juga yang di masa depan akan membuat sebuah kota itu menjadi semrawut, menjadi macet begitu ya, karena dia katakan jangan sampai terjadi seperti di Jakarta. Jadi kota-kota lain itu dibangun yang sekarang sedang bertumbuh, jangan sampai terjadi hal yang seperti di Jakarta, yaitu di mana lebih didorong untuk menggunakan transportasi pribadi, yaitu berupa terutama itu berupa kendaraan roda 4. Nah itulah yang kemudian sekarang yang terjadi di Jakarta seperti ini dan harus membenahi semua yang sudah terjadi. Dan apa yang dilakukan kemarin ketika dia memerintah di Jakarta adalah membenahi transportasi publik sedikit demi sedikit. Harus berada ke sana seperti itu. Dan juga penduduknya juga didorong begitu, bagaimana penduduk Jakarta tadinya terlempar begitu keluar gitu, dan kemudian bagaimana supaya mereka bisa masuk kembali adalah dengan membangun di setiap dekat dari stasiun itu dibangun dengan bangunan yang artinya tidak horizontal lagi tapi vertikal dan sebagainya. Saya rasa itu mungkin kita sebut sebagai gagasan. Ya, ini kan baru kota nih Mbak.
Ini Betul, kan ini baru baru kota kota. ya, ya Betul, baru dan kota. ini Jadi kita mm, dorong juga asosiasi pemerintah kabupaten itu untuk mengundang juga begitu ya. Dari situ nanti kita akan makin tahu tuh visinya Ganjar seperti apa betul, tentang kabupaten gitu ya. betul. Terus Mhm. visinya Anies seperti apa, visinya Prabowo seperti apa itu Mhm, ini menarik ya. mhm. Jadi kita dorong terus ya. Nah, Ya, ya. Dan misalnya seperti ini Mas Hersul, supaya supaya ini berimbang gitu ya, supaya tidak terkesan kok misalnya soal kota, mungkin ini memang pegangannya Anies begitu ya, yang karena Anies ya. kita lembaga-lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan mengundang, terus Ya kemudian bagus tuh ya dari misalnya. industri, ya investasi dan sebagainya mengundang begitu. Yang dari soal-soal apa sosial, bagaimana mengatasi kemiskinan dan sebagainya itu mengundang. Jadi kita betul-betul secara komprehensif mengetahui isi otak Yes. mereka gitu. Jangan nunggu KPU karena kalau nunggu KPU kan itu betul-betul legal formal nanti ya dan terlalu Mhm. dan dibatasi dan sebagainya ya. Kalau kemarin kan Mhm. kita bisa dapat gambaran utuh. Tapi yang nggak menurut saya gini kalau kita mau fair ya nggak terlalu kaget kalau kemarin Anies itu leading dibandingkan Ganjar dan Pak Betul. Prabowo ya Mhm. karena tadi yang saya sebut bahwa dia memang punya pengalaman memerintah sebuah kota gitu dan kotanya kota Mhm. besar di Indonesia. Nah, coba nanti Mhm. kita lihat yang lain misalnya bagaimana kalau dengan daerah apakah Ganjar ini akan lebih leading karena dia pernah menjadi gubernur di daerah lah boleh dibilang gitu. Bagaimana Betul. soal pertahanan seperti Anda sebut tadi itu apakah kemudian Pak Prabowo juga akan lebih leading? Saya kira kita dorong terus semacam itu ya, Mbak Agi ya. Mhm. Dan satu lagi juga gestur Mas Hersu. Oh, Ini yang gestur ini sih nggak terkait dengan tapi tema kalau gestur. iya, iya, tidak terkait dengan tema, tapi ini banyak sekali disoroti oleh netizen, Hmm. sehingga ini menjadi apa mendistrak pengamatan mereka. Seperti Hmm. misalnya Pak Prabowo, mereka mengatakan Pak Prabowo fokus. Jadi mereka fokus kepada isi dari narasi Pak Prabowo karena dia betul-betul ada di podium dan kemudian dia tidak terlalu banyak bergerak begitu, tapi memang agak dikritisi juga karena jadi terkesan agak kaku begitu ya. Mungkin ini kan dia pendidikannya militer dan sebagainya itu ada hubungannya dengan itu. Tapi terus kemudian kalau Pak Ganjar yaitu dia terlalu banyak bergerak Mas Hersu. Sehingga banyak sekali yang mengatakan bahwa tidak bisa fokus apa sih yang dikatakan bingung dan lompat-lompat begitu. Jadi belum selesai satu topik dia sudah beralih ke topik yang berikutnya dan orang menjadi tidak bingung begitu. Yang tadi bagaimana itu begitu. Nah, sementara kalau Anies mungkin lebih banyak dipuji karena dia tidak terlalu banyak bergerak hanya dari podium ke depan dan kemudian juga dia fokus sesuai dengan tema, dia tidak melenceng kemana-mana. Itu mungkin yang dipuji. Nah, saya rasa ini para apa namanya para kandidat ini nantinya akan belajar pidato, Timnya lah, timnya saya kira bikin ya. timnya. Ya, ini menarik ya. Oke, saya kira kita punya waktu, eh, masih punya waktu ya, pendek saja kita bahas tadi soal soal peta calon wakil presidennya ya, Mbak ya. Tadi kan kita sebut ya, ini karena sekarang ini ramai sekali calon wakil presidennya Pak Prabowo ini. Kalau kita amati dari pernyataan-pernyataan dari Gerindra itu dan juga pernyataan dari Pak Prabowo sekarang ini memang siapa yang akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo tergantung pada Caimin. Tapi Ya. sekali lagi kita sampaikan bahwa bukan berarti dengan begitu Caimin yang jadi calon wakil presidennya. Itu dua hal yang berbeda. Keinginannya dari PKB, ya Caimin yang jadi wakil presidennya. Tetapi eh, kemudian sekarang kalau kita lihat bahwa itu tergantung pada Caimin, ini kan lebih pada kelihatannya Pak Prabowo itu mengajuk hatinya Caimin. Kan Caimin ini mulai ngambek, dia mau mulai ketemu Pak Ibu Megawati dan sebagainya karena tidak Betul. segera diberi kejelasan apakah dia akan jadi calon wakil presidennya Prabowo atau tidak kan begitu. Makanya kemudian mulai ngancam-ngancam di sana sebutkan kalau wakilnya bukan Caimin, Prabowo pasti akan kesulitan untuk menang di Jawa Timur dan sebagainya itu. Dan jangan lupa Jawa Timur ini mengkantong suara terbesar kedua kan begitu ya. Betul. Nah, sementara Ganjar Pranowo juga terlalu banyak ini narasumber yang narasumber terlalu banyak calon wakil presiden yang disebut-sebut gitu. Yang itu menunjukkan ya sampai sekarang mereka belum fokus soal itu. Sementara pada Anies kelihatannya sudah firm pada satu nama dan kayak kira mungkin nggak jauh-jauh lah ya siapa yang dipilih oleh Anies Baswedan. Tapi mereka nggak mau segera menyebutkannya dan publik kita tahu bahwa calon yang paling kuat sekarang ini kan ya Agus Harimurti Yudhoyono dan kemudian orang bisa menganalisis apa cukup kuat juga figur seperti Agus Harimurti Yudhoyono ini untuk apa menopang elektabilitasnya Anies Baswedan dan juga menopang dia di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Tetapi yang orang lupa sekarang itu tadi itu ya, ada demografi itu ternyata udah berubah kan. Yang kan tadi lebih banyak di kota daripada di desa
Kemudian betul. pemilih muda itu banyak banget sekarang itu ya. Kalau Hmm. nggak salah pemilih muda itu sekitar 60-an 2% gitu Ya, ya. betul. Mereka ini sangat menentukan. Ini jangan salah dalam menentukan strategi karena kadang-kadang orang selalu bilang bahwa Anies nggak akan menang karena dia melemah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah bukan gitu. Iya, tapi kalau kita ngomong itu Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kalau ngomong mungkin orang-orang tuanya pemilih tuanya kan beda sekali dengan anak-anak mudanya. Anak Mhm, mudanya punya mhm, pilihan yang lebih mandiri gitu ya. mhm, Nah ini saya kira mungkin kekuatannya AHY mungkin bisa jadi salah satu jadi kekuatan karena dia memang muda gitu mhm, dan dia cukup berhasil mengelola partainya ya partai mhm. Demokrat gitu. Ini Betul. menurut saya akan seru Mbak. Dan ini yang kenapa kita sejak awal dorong ya jangan dua calon dong Pak Jokowi gitu ya. Mhm, mhm. Terus sekarang kelihatannya PDIP udah insaf sih. Dia juga tidak tidak sama lagi dengan Pak Jokowi menginginkan dua pasang calon gitu. Karena kalau sekarang dia dua pasang calon dan disuruh berhadapan dengan Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi menumpahkan semua kekuatannya ke Prabowo ya kalah Ganjar Pranowo gitu ya. Iya, Jadi iya. Ini kepanikan atau kegamangan dari tim Ganjar ini bisa terlihat dari perilaku para buzzernya Mas Hersu. Jadi uh, akhir-akhir ini para buzzer dari Ganjar begitu yang tadinya menyerang habis Anies Baswedan, belakangan ini menyerang Pak Prabowo. Jadi bahkan pasang badan ya dalam JIS ya, yang kayak iya, seperti iya betul. cokro geng cokro itu pasang badan soal JIS gitu ya. Betul. Jadi ini soal culik menculik kayak begitu yang sebenarnya sudah kadaluarsa lah. Orang yang namanya Bu Mega saja sudah menjadikan Pak Prabowo tahun 2009 sebagai cawapresnya begitu kan. Tidak mungkin lah kalau itu tidak Tapi selesai. nggak juga Mbak, karena gini, Anda Mhm. ingat kan Pak Presiden Jokowi kan kemarin baru saja mengumumkan soal pelanggaran hukum Nah, HAM berat itu ya, hukum mhm. HAM berat di masa lalu itu ya. Dan ada Mhm. beberapa kasus di situ itu berkaitan dengan Pak Prabowo. Jadi bagaimana mau jadi kalau orang bilang Pak Prabowo ya itu kan kalau Pak Prabowo menyatakan bahwa ya kalau nggak suka dengan saya jangan dipilih gitu. Kalau percaya Iya saya betul. culik-culik Mhm. pilih. Mhm. Tapi pertanyaannya kenapa Pak Jokowi juga memasukkan itu? Ya, timnya Pak Jokowi memasukkan pelanggaran HAM berat itu diantaranya beberapanya itu melibatkan Pak Prabowo gitu. Jadi menurut saya nggak salah juga sih teman-teman dari buzzer ini kalau kemudian menggoreng ini gitu. Iya, iya. Selain menggoreng itu juga menggoreng soal bagaimana narasi dari Pak Prabowo ini selalu mengaitkan bahwa dia akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Yes. Jokowi. Terus kemudian juga berusaha untuk ikut selalu kemana Pak Jokowi pergi walaupun belakangan Nah, ini yang soal tidak, ini saya gitu ya. sepakat gitu ya. Iya, iya. Nah, Jadi ini terus diserang karena sepertinya mereka memang sudah tahu begitu bahwa yang akan menekan mereka itu adalah justru Pak Prabowo. Jadi soal Pak Jokowinya ini sebenarnya rebutan Pak Jokowi. Nah, kemudian soal Caimin itu tadi ini menjadi menarik ya kan Mas Hersu karena Pak Prabowo kemudian langsung cross gitu ya langsung shortcut begitu melakukan pertemuan 3 jam itu sebelum soan bahasanya soan tuh ya dia. sowan ke Caimin gitu sebelum dia melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati. Dan kemudian tidak hanya itu saja, tapi kalau dulu sebelumnya itu adik dari Pak Prabowo, Pak Hasim begitu mengatakan bahwa kalau seandainya mau Caimin ya sudah dari sekarang dong dideklarasikan. Tapi kan tidak seperti itu juga karena sekarang kenyataannya keluarga dari Pak Prabowo seperti Budi Satrio Jiwandono yaitu keponakan ya karena dia Ponakan ya. ya anak dari Pak Sudrajat Jiwandono yang menikah dengan adik perempuan dari Pak Prabowo Kakak dan tuh deh ya. Kakak ya segitu nikahnya. kakak ya Hmm. kakak mungkin ya. Hmm. Nah itu dia menyatakan dia sebagai papilu ya kalau di Gerindra dia menyatakan bahwa Caimin ada di tangan Caimin lah. Nah, Hmm. jadi dia sebagai jubir Gerindra mengatakan bahwa cawapres dari Pak Prabowo ini tergantung dari Muhaimin dia mengatakan begitu. Ya, Nah dan ya sekarang kata-kata klaim PAN katanya Erick Thohir udah ketemu dengan betul, Caimin. sudah Apakah betul? Erick Thohir sudah ketemu dengan Caimin dalam hal ini begitu. Tapi Yes. Caimin ini kan kita tidak bisa mintai konfirmasi karena dia kan dipingit begitu kan. Dia tidak boleh bicara oleh Oke. PKB, oleh Ya. petinggi-petinggi PKB tidak bisa bicara dan Caimin ini dengan santai mengatakan ya karena saya kan suka keceplosan, saya suka Oh, ya, ya, keluar begitu Caimin kayaknya saja. seperti itu ya. Dia bilang saya ngomong suka nggak ada filternya, dia mengatakan seperti Yes, itu, oke. mengakui. Dan Ya. kemudian dari sekelilingnya mengatakan bahwa memang diberikan kepada Caimin dan tentu saja Caimin tidak akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain karena Enggak lah. Enggak lah karena kalau kalau bukan kalau Caimin ya, ya kalau bukan Gibran yang Caimin yang tiba-tiba baik masuk ya
Kalau Gibran yang masuk jadi calon wakil presiden ke Pak Nah, itu lain lagi, siap bos, ceritanya. masih langsung begitu ya. Enggak, ini yang memang Pak Caimin diberikan kewenangan itu menentukan, tapi bukan berarti Caimin yang jadi calon wakil presidennya gitu. Tapi bahwa Caimin inginnya dia jadi calon wakil Iya, presidennya, yes, saya kira iya, gitu. iya, Oke, betul gitu. ya, bagi kita mesti ngakhiri perbincangan Mhm, kita kali ini. mhm, Sampai ketemu lagi ya mhm, awal pekan depan. Ya, saya Harus mhm. Arif, Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.